Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Crypto Update. Apa kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang Binance Coin atau BNB ya. Kenapa sih kok BNB ini dalam satu bulan belakangan itu nggak terbang-terbang lagi, terus lebih cenderung turun gitu ya? Kenapa sih? Nah, jadi teman-teman bisa nonton video ini sampai selesai agar bisa mendapatkan jawabannya kenapa si Queen BNB ini belum terbang-terbang lagi ya. Oke. Dan sebelum lanjut memberikan alasannya atau analisanya, di sini saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe channel Crypto Update-nya, tentunya teman-teman subscribe dulu channel Crypto Update-nya dan jangan lupa untuk mengaktifkan ikon lonceng notifikasinya agar nantinya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video baru ya. Oke, sekarang kita akan pertama-tama kita menuju ke ini dulu ya. Kita cek di CoinGecko ya. Sekarang BNB sudah naik kembali ya ke posisi ketiga ya di sini. Untuk BNB sudah masuk ke posisi ketiga dan dalam 7 hari terakhir hanya naik sekitar 3,1%. Kemudian 24 jam terakhir naik sekitar 1,6%. Dalam 1 jam terakhir naik sekitar 0,5% ya. Jadi secara keseluruhan sih udah mulai terlihat mau terjadi kenaikan ya dalam koin BNB ini ya. Nah, sekarang kita langsung menuju ke chartnya ya, atau di bagian trading view ya teman-teman ya. Nah, di sini di bagian trading view di sini chartnya teman-teman bisa lihat ya, ini adalah time frame mingguan atau weekly ya teman-teman ya. Di sini untuk time frame mingguan kan di sini ya, kalau di beberapa bulan yang lalu kan BNB itu sempat terbang ya. Jadi sempat terbang kurang lebih sekitar kalau kita ambil dari harga sekitar 30 dolar atau 30 USDT sampai harga tertinggi itu kurang lebih ada kenaikan sekitar 1205% atau sekitar 12 kali lipat lah ya teman-teman ya untuk kenaikannya ya. Nah, kemudian kok sekarang ini BNB ini udah nggak terbang-terbang lagi, nggak kenaikannya mungkin hanya sekitar 5%, 2%, 3% gitu ya maksimalnya ya. Kenapa sih? Nah, jadi di video ini saya akan coba memberikan jawabannya kepada teman-teman. Semoga ini bisa menjadi eh, apa namanya pencerahannya buat teman-teman dalam melakukan trading di Coin BNB ini terutama ya. Nah, jadi ini kalau di tahun 2019 kan di sini harga BNB itu all time high-nya ada di 40 dolar ya. Kemudian untuk sekarang itu all time high-nya berada di sekitaran 352 dolar ya teman-teman, atau 352 USDT ya teman-teman. Itu mendekati kurang lebih 5 jutaan untuk harga IDR atau rupiahnya ya. Nah, di sini kemudian kok BNB ini nggak terbang-terbang lagi, Bang? Kenapa? Kenapa nggak naik ke kayak sebelumnya, kayak bulan lalu hingga ratusan persen gitu, hingga puluhan persen dalam jangka waktu sehari, 2 hari, bahkan ini seminggu sempat naik 100% ya teman-teman ya. Di sini dari sini ke sini itu naik 115% ya teman-teman ya untuk BNB ini di bulan apa ini? Bulan Februari ya, tanggal 8 Februari ini 2021 ini naik 115% dalam jangka waktu seminggu ya. Nah, jadi alasannya kenapa BNB ini belum terbang-terbang lagi atau nggak terbang-terbang lagi yang naiknya hingga eh, ratusan persen dalam jangka waktu seminggu atau puluhan persen dalam jangka waktu sehari. Jadi di sini si Queen BNB ini eh, kenaikannya sudah terlalu tinggi ya teman-teman ya, dari sini ke sini saja sudah naik sekitar 1.400-an atau 1.200-an ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini BNB ini sudah nggak dilirik lagi ya sama para whales ya teman-teman ya. Jadi kalau whales itu kan senangnya main itu koin-koin yang sedang berada di bawah. Misalnya kalau mungkin BNB harganya lagi di area sini, mungkin baru akan dilirik sama whalesnya ya teman-teman ya. Tapi kalau BNB sudah berada di harga sekitaran sini atau udah tinggi kayak gini, udah ratusan dolar ya, mungkin si whalesnya sudah bisa dibilang sudah ninggalin si Queen BNB ini ya. Mungkin dia akan cari queen-queen yang masih murah, yang enak gitu buat di pump, seperti mungkin kayak queen-queen sekarang yang lagi di pump kayak BTT, kemudian AOA dan queen-queen lainnya yang mungkin harganya masih tergolong murah ya teman-teman ya. Dan kalaupun si Wales mungkin mau masuk di BNB sekarang dan taruhlah mungkin BNB ini ditargetkan untuk harganya kan itu sekitar 500 USDT atau 500 dolar untuk dalam waktu dekat atau mungkin tahun ini ya teman-teman ya.
Misalnya si Wells masuk di BNB di harga sekarang dengan menargetkan untuk menjualnya di 500 USDT. Jadi di sini dia hanya akan mendapatkan profit sekitar 83,2% ya teman-teman ya. Nah, jadi ngapain kalau si Wellsnya capek-capek nunggu dan hanya mendapatkan profit 82% ya teman-teman ya. Nah, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa BNB ini sudah tidak dilirik sama si Wells lagi ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin kalau teman-teman yang eh, apa namanya bermain di BNB ya ini bukan berarti saya mengatakan BNB ini sudah enggak uptrend ataupun sudah enggak bullish ya teman-teman. Jadi BNB ini masih tetap bullish, cuman kenaikannya itu secara perlahan ya. Jadi mungkin dalam sehari bisa naik 5%, 2%, ya mungkin 10% sampai 20% itu sudah maksimal untuk kenaikan dalam seharinya ya teman-teman ya. Karena di sini ya seperti yang saya bilang tadi, ini sudah nggak dilirik sama Wells ya karena harganya sudah terlalu tinggi. Kalaupun Wellsnya mau ngejar dari sini dan mau menargetkan di 500 USDT itu pun profitnya masih sangat sedikit atau sekitar 83%. Nah, kalau si Wellsnya kan belinya di sekitar area sini pas masih bawah sini dan setelah mendapatkan profit seperti ini ya sekitar 12 kali lipat lebih ya tentunya para Wells mulai menjual di area sini dan apalagi di berapa bulan lalu kan sempat booming tuh BNB pasti 5 juta nih 5 juta nih. Nah, dan kebetulan BNB hit sekitar area dekat-dekat 5 juta ya dan kemudian didam balik sama si Wells-nya. Nah, di area itulah para Wells mulai menjual si koin BNB ini. Itulah sebabnya terjadi koreksi pada candle mingguan yang ini ya teman-teman dan koreksinya ya cukup lumayan ya teman-teman. Kalau dari harga tertinggi kita ukur di sini ke koreksi yang beberapa minggu yang lalu itu sekitar 45%, itu koreksi yang cukup dalam. Nah, kalau bayangin kalau teman-teman beli di area sini atau mendekati area 5 juta misalnya di 4.500.000 lah taruh teman-teman beli dan didam kembali ke area sini sekitar 2 juta lebih ya gimana pusingnya gitu kan teman-teman ya. Jadi teman-teman juga tetap harus berhati-hati dalam trading di koin yang mungkin lagi pump besar. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan kapan teman-teman harus masuk di koin tersebut ya. Jangan nanti koinnya misalnya kayak BNB kemarinnya kan ini sudah pump nih, udah pump di candle mingguan kan ini udah pump. Ini ibaratnya ini satu candle, dua candle. Nah, ini tiga candle udah pump. Nah, teman-teman tiba-tiba masuk karena tertarik mungkin karena terjadi pump besar misal ratusan persen. Teman-teman masuk di sini. Ya, teman-teman nyangkut lah kalau teman-teman masuk di atas ini ya. Jadi kalau mau masuk itu ya tentukan dulu jangan nyari koin yang sudah di pump besar kayak gini ya. Nah, jadi itu salah satu alasan kenapa BNB ini nggak terbang-terbang lagi kayak misalnya naik yang 100%, kemudian 50% dalam sehari ya. Nah, kemudian untuk yang kedua di sini alasannya kita akan masuk ke pair BNB Bitcoin ya teman-teman ya. Kita masuk ke pair BNB Bitcoin ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk pair BNB Bitcoin pun sudah melewati harga tertinggi atau all time high-nya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah harga tertinggi dari BNB untuk pair Bitcoin-nya ya. Di sini kalau kita lihat di sini harganya berada di sekitar 0,00459 Bitcoin sampai ini ya. Nih harganya sekitar 0,00481109 Bitcoin ya kurang lebih di area situ untuk harga kenaikan dari atau harga tertinggi BNB yang disentuh pada tahun 2019 lalu ya teman-teman ya. Nah, kemudian biasanya kalau para whales itu atau para cukong-cukong besar itu akan menjual si koin tersebut saat pair Bitcoinnya itu sudah menyentuh ATH ya teman-teman atau all time high yang sebelumnya. Nah, di area sini ini para cukong sudah mulai menjual si koin BNB-nya ya teman-teman atau para whales yang mungkin modalnya miliaran itu sudah mulai menjual si koin BNB-nya itu saat sudah mencapai ATH pada pair Bitcoin-nya ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat di sini juga udah ada yang terlewati juga ya untuk apa namanya ATH-nya membuat wick yang cukup tinggi ya teman-teman. Ini ya bisa dibilang ini bonus ya. Bonus kenaikan ya karena di sini pas di area sini kan sangat booming banget tuh BNB ya, viral sampai saya lihat itu pada ada YouTuber gaming juga yang bahas tentang BNB yang mungkin dia apa backgroundnya itu gamer terus tiba-tiba bahas BNB terus orang kan tiba-tiba ikutan beli. Nah, itulah yang menyebabkan terjadi wick harga yang cukup tinggi seperti ini ya teman-teman ya karena orang banyak yang ikut-ikutan beli ya teman-teman ya karena dia hanya mendapatkan informasi
koin ini bagus dan tiba-tiba dibeli tapi nggak tahu apanya masuknya itu di harga berapa biar mendapatkan profit ya, jadi seperti itu ya. Tapi mungkin kalau untuk investasi jangka panjang ya sah-sah saja kalau teman-teman mau beli koin BNB ini dari sekarang juga nggak masalah ya, karena untuk fundamentalnya ya teman-teman tahu sendirilah BNB ini fundamentalnya seperti apa. Secara ini koin milik dari apa namanya market terbesar nomor satu dunia ya. Saya pun apa namanya cukup suka ya dengan koin ini ya, cukup suka juga trading di koin ini karena ini kenaikan penurunannya juga jelas ya, tidak seperti koin-koin yang lainnya yang mudah di pump and dump ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau menurut saya mungkin kenaikan BNB berikutnya untuk mencapai harga 500 USDT, mungkin di sini si BNB ini perlu membreak kembali atau melewati kembali harga tertingginya yang di tahun 2019 ini ya teman-teman, yang berada di kisaran 0,00481109 untuk pair Bitcoin-nya ya. Nanti untuk pair USDT-nya nanti kita bahas belakangan ya. Nah, di sini kalau mungkin harga ini sudah terlewati yang untuk pair Bitcoin-nya, nanti kemungkinan BNB akan terbang kembali atau mungkin akan sedikit ngepam ya, mungkin bisa sehari sampai 10% atau 15% ya, mungkin maksimal 20% lah ya teman-teman ya untuk kenaikannya. Tapi catatannya ya mungkin harus break dulu di candle mingguannya di apa namanya di pair Bitcoin-nya ya. Ini kan masih ada terjadi penolakan ini. Sempat mau mencoba breakout di garis putih ini tapi nggak mampu, kemudian terjadi penolakan kembali ya. Nah, nanti mungkin kalau sudah breakout ke atas ini kemudian retest baru BNB kembali naik lagi ya teman-teman ya. Itu sih kalau menurut pendapat saya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita kembali ke pair untuk USDT-nya teman-teman ya, BNB USDT ya. Kita coba cek BNB USDT kembali ya. USDT ya. USDT. Oke. Nah, ini kita cek sekarang untuk BNB yang pair USDT-nya. Kita coba masuk ke time frame yang lebih kecil ya, di 4 jam saja ya, di 4 jam. Nah, di sini kalau di 4 jam teman-teman bisa lihat nih ya. Di 4 jam ini kita hapus dulu sebentar. Oke. Nah, di 4 jam di sini sudah terlihat agak mulai terjadi kenaikan ya, teman-teman ya. Di sini di time frame 4 jamnya kita reset dulu biar lebih jelas. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di sini sekarang BNB bisa dibilang sedang berada di area resistennya. Ini resisten trendline yang berwarna, kita ganti dulu warnanya biar lebih jelas. Kita ganti warna merah. Nah, di resisten yang berwarna merah ini adalah kekuatan BNB untuk sekarang ya. Jika mungkin resisten yang ini nanti mampu dijebol atau ditembus yang berwarna merah ini, garis berwarna merah di sekitaran harga kurang lebih 272 hingga berapa ini? Hingga 277 ya, mungkin BNB baru bisa terbang lagi ya teman-teman ya, atau bisa sedikit-sedikit ngepam lagi ya teman-teman ya. Nah, ini untuk trendline berwarna kuning ini adalah area support BNB yang cukup kuat juga ya teman-teman ya, karena beberapa kali di hit dan itu mantul lagi. Nah, ini adalah resisten yang sebelumnya yang ditembus dan sekarang sudah menjadi support. Kemudian di sini sudah beberapa kali diuji untuk supportnya dan cukup kuat juga ya teman-teman ya. Di sini beberapa kali hit area support dan mantul kembali ke atas ya. Nah, sekarang untuk harga sekarang itu sedang berada di area resisten ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk di BNB ini ya ada dua opsi yang bisa teman-teman pilih. Mungkin yang pertama, teman-teman bisa membeli si BNB ini ketika sudah terjadi breakout di trendline yang berwarna merah ini ya. Kalau menurut saya sih seperti itu baiknya ya, teman-teman tunggu breakout. Jika breakout retest, teman-teman bisa beli dan teman-teman bisa jual di harga yang lebih tinggi ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman bisa menunggu harga BNB menyentuh ke garis trendline berwarna kuning atau mungkin di sekitaran area harga 252 hingga 251, atau mungkin teman-teman juga bisa tunggu di harga ini ya, di garis hijau ini juga support yang bisa dibilang cukup kuat ya untuk BNB saat ini di sekitaran harga berapa ini? Ini sekitaran harga 240 sampai 243 USDT itu support yang cukup kuat untuk BNB untuk saat ini. Nah, untuk teman-teman yang belum melakukan pembelian, teman-teman bisa membeli di harga area itu yang saya sebutkan tadi ya, teman-teman ya. Dan kalaupun teman-teman yang sudah membeli mungkin di harga 300 USDT ataupun mungkin di 318 USDT, atau mungkin ada juga di antara teman-teman yang beli di harga ini ya, di harga area 300 mendekati 350 USDT ya, saran saya sih teman-teman kuat-kuat hold aja ya teman-teman ya, karena BNB ini masih bullish dan cryptocurrency masih bullish dan sangat-sangat bullish di tahun 2021 ini ya. Tinggal menunggu waktu saja kapan mungkin teman-teman yang nyangkut bisa kejemput, yang mungkin nyangkut di area
350 atau 325 itu bisa kejemput nanti ya. Cuman ya sabar dulu ya, karena di sini kedepannya juga BNB ada news-news yang cukup bagus ya, atau berita-berita bagusnya, seperti pada bulan depan mungkin BNB akan melakukan pembakaran tokennya kembali untuk mengurangi total supply-nya ya, dan itu tentunya akan membuat si koin BNB ini semakin terbang lebih tinggi harganya. Makanya banyak yang analisa ataupun memperkirakan BNB ini tahun ini paling tidak menyentuh harga 500 USDT atau 500 dolar ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih kalau dirupiahkan ya sekitar berapa itu? Sekitar 8 juta lebih ya, kurang lebih ya, teman-teman cek sendirilah nanti untuk kursnya berapa ya. Nah, oke, jadi mungkin untuk video kali ini saya rasa cukup sekian ya teman-teman. Kalaupun ada yang kurang, saya mohon maaf. Kalau ada lebihnya ya silakan teman-teman cerna. Mungkin informasi yang saya sampaikan apa namanya? Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang mungkin nyangkut di BNB ini, atau teman-teman yang masih minus di BNB ini ya. Teman-teman sabar aja, tunggu waktu yang tepat, nanti pasti dia kembali naik ke atas ya teman-teman ya. Oke, jadi sekali lagi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.